menjalankan proses belajar seperti biasanya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk keberkatan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita baca doa. Absen atau kehadiran. Ada di antara siapa yang nggak berhadir pada hari ini? Ada Putra. Putra. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah, sambungan yang materi yang kita dahulu. Masih ingat tentang apa kemarin? Masih tentang mengkafani mayit. Ya, mengkafani Jadi untuk hari ini kita akan menyambung pelajaran kita pada hari ini, yaitu tata cara menyalakan jenazah ataupun pembahasan tentang jenazah. Untuk tujuan pelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah bagaimana anak-anak sekalian dapat menjelaskan tata cara sebagaimana yang tuntunan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama, karena ini merupakan fardu kifayah kan, dan selain daripada memandikan, mengkafani dan juga menyalakan pada hari ini. Selanjutnya memperagakan tata cara menyalakan jenazah. Ya. Ini juga sesuai yang dikehendaki oleh syarak, yaitu sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW sendiri, supaya ketika kita dapat menjalankan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ustaz akan menjelaskan sekilas yang diperlukan dalam melaksanakan jenazah. Tentunya yang harus diperhatikan adalah menyangkut masalah rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah tentunya yang pertama adalah niat, yaitu sholli ala hadzal mayit. Ya, ini bagi mayit laki-laki. Kalau perempuan gimana? Sholli ala hadzal mayit arba'at takbiratin imaman ataupun imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Imaman fardu kifayah lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya berdiri ya. Berdiri bagi orang mampu serta sama ya. Jadi juga bagi yang hukum berdiri. Takbir 4 kali. Ya, takbir 4 kali, di antaranya takbir yang pertama apa yang baca? Ya kan? Selanjutnya takbir yang kedua baca salam. Yang ketiga doakan mulai dan yang keempat membaca doa ya dibaca ya. Dan itu baru nanti diri dengan salam. Ini paham kan? Nanti kita akan memutar video, nanti bisa kalian melihat, mencermati, ataupun nanti kalian bisa menulis dan bisa kita praktekkan sebenarnya. Ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam menyalakan jenazah. Yang pertama memang harus dalam keadaan suci. Maksudnya memang sudah suci itu sudah dimandikan ya kan, sudah dikukuhkan. Ya, suci baik badan, tempat maupun kafan yang dipakai pun harus dalam keadaan bersih. Jenazah harus ada di depan, maksudnya ketika kita salat jenazah itu berarti ada jenazahnya ya. Walaupun demikian nanti ada memang salat lain, ya salat yang tidak ada di hadapan kita jenazah itu sendiri. Baik, untuk dalil pun kita harus mengetahui dalil ataupun tata cara dalil nas ya, berupa
Islam tentunya orang Islam. Nah, baik. Selanjutnya coba kita memperhatikan video animasi tata cara menyalatkan jenazah ya. Nanti setelah kalian memperhatikan video ini, Ustaz akan membagi kelompok ya untuk mengambil kelompok, pembinaannya 3 kelompok ya. Adapun tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Berikut contoh niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua. Melanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa pada jenazah dengan bacaan sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Yang kelima, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Tahapan berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menguburkan. Adapun Baik, ini tata cara menyalatkan jenazah. Bagaimana kita telah lihat tadi video bagaimana tata cara menyalatkan jenazah. Baik, jadi sekarang Ustaz akan membagi kelompok ya, 3 kelompok untuk 3 kelompok untuk langsung kita mempraktekkan, dan Ustaz akan mengambil nilai ya, nilai. Di sini ada kriteria penilaian ya. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah penjelasan singkat tentang tata cara ini, yang tata cara penjelasan singkat nanti dijelaskan oleh salah satu dari kelompok itu, 2 kelompok ya. Yang kedua, sistematikanya pelaksanaan, bagaimana tata tertibnya, urutannya ya. Selanjutnya baca benar dan fasih, semuanya ada dibaca, semuanya dibaca. Selanjutnya kerapian juga dinilai, maksud kerapian mulai dari safnya dan juga kekompakan. Ini supaya nanti sama-sama kalian bisa mempraktikkan. Kalau ini baik, kelompok yang pertama dari Muhammad Aga ya, Muhammad Aga sampai kan ada jumlahnya 28 ya, jumlah semuanya 28, berarti bagi 3 ya. Dan Muhammad Aga coba di Muhammad Aga. Nanti selanjutnya yang 10 Nazif. Boleh. Safwan. Ini. Nanti boleh mewakili siapa yang mau ditampilkan, yang diuraikan. Ini ada supaya dengan ini ada peraturan sedikit. Boleh langsung ke tempat untuk praktek salat jenazah. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tata cara menyolati mayat. Jadi kalau mayat laki-laki disolatkan sejajar dengan kepalanya, dan kalau mayat perempuan imam berdiri sejajar dengan perut mayat. Tata cara pelaksanaannya yaitu ada 4 takbir. Kalau niat untuk laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Dan kalau perempuan usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Pada takbir
kedua salawat, ketiga doa Allahumma ighfir lahu, dan keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Salli ala hadzal nabi arba'an takbiratin fardhu kifayah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Ini peserta nomor kelompok pertama, kita berikan aplaus dulu. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan oleh Ustaz kami bersama, Ustaz Muhajirin, adapun tata cara dalam mensalatkan mayat itu dibagi beberapa syarat dalam menyolatkannya. Adapun yang pertama, mayat sudah suci baik dari kapan, tempat, dan yang menyolatkan. Dan yang kedua, orang yang menyolatkan sudah memenuhi syarat-syarat untuk menyolatan salat jenazah. Dan yang ketiga, jarak antara mayat dan orang yang mensolatkan itu 300 zira ataupun kurang lebih 140 meter. Dan posisi imam ketika menyolatkan mayat yang laki-laki itu posisi imam setara dengan kepala si mayat. Jika dengan perempuan itu setara dengan perut si mayat. Adapun rukun dalam salat jenazah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga doa salat jenazah, dan yang keempat juga salat jenazah. Dan niat untuk mayat laki-laki diantaranya usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala, dan untuk mayat yang perempuan usalli ala hadhihi al-mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Baik, langsung saja. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina
dilakukan oleh kelompok 3. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama telah kita praktek tadi bagaimana cara melaksanakan salat jenazah. Jadi alhamdulillah secara umum ya ini sudah memadai ya, sudah memadai walaupun ada terlihat sebagian yang masih terbalik-balik ya dengan doanya ya, ataupun ada ketidakseriusan dalam memprakteknya tadi ya. Baik, jadi secara menyeluruh alhamdulillah sudah dapat kita pahami semua ya. Yang dapat kesimpulan yang dapat kita ambil ya, ataupun mu'ibah yang dapat kita ambil ataupun hikmah dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini menyimpulkan bahwa memang ini suatu keharusan ya, suatu keharusan bagi kita karena merupakan fardu kifayah. Memang fardu kifayah. Cuman yang diutamakan itu pihak keluarga sendiri ya. Kita usahakan yang menyalakan kita keluarga nanti adalah diri kita sendiri ya. Jangan kita andalkan kepada orang lain. Jadi imamnya imam kita sendiri. Shoki mungkin Pandi